Haleluya. Amin. Shalom. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, lambaikan tangan umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ya, shalom Jerry Simbolon. Tuhan berkati semuanya. Shalom Ibu Vivi, terima kasih untuk kepercayaan. Kita mau bersemangat, baru namanya saja Hymn Revival. Jadi mari kita bangkit, roh kita harus bangkit. Amin. Saya bertanya-tanya kepada Tuhan, hari ini harus menyampaikan apa? Lalu Tuhan memberikan satu tema dalam hati saya bahwa nasihat untuk berjaga-jaga. Nah, saudaraku yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa kita tidak revive di dalam hidup kita? Kenapa kita tidak bangkit roh kita di dalam kehidupan kita? Karena ada 5 anak darah yang bijaksana dan 5 anak darah yang bodoh. 5-5-nya, 10 itu mereka semua tertidur. Dan saudara, ketika menanti-nantikan Tuhan, waktu yang begitu panjang membuat orang kehilangan semangatnya. Membuat orang kehilangan semangatnya untuk menantikan Tuhan, dan membuat orang karena waktu yang panjang membuat minyaknya redup. Itu sebabnya tidak ada revive. Oleh karena terlalu lama menantikan Tuhan, sehingga dia berpikir Tuhan mungkin sudah tidak datang, lalu tertidur. Tetapi 5 anak darah ini ada yang bijaksana, punya persediaan minyak, ada yang tidak punya persediaan minyak, dan berbahaya bagi orang yang tidak punya persediaan minyak. Tapi saya hari ini tidak berbicara tentang 5 anak darah yang bijaksana atau bodoh. Tetapi firman Tuhan hari ini kita akan belajar berjaga-jaga. Sebab kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Nah, kalau kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang, nah saudara, bisa saja kita ketika menantikan Tuhan tertidur. Saudara, paling gak enak itu menunggu. Karena kalau menunggu itu capek, saudara. Dan menunggu apalagi tanpa melakukan sesuatu apapun, bisa-bisa kita menjadi ngantuk, saudara. Itu sebabnya kenapa 5 anak darah yang bijaksana dan bodoh itu tertidur, karena lama Tuhan belum datang. Padahal itu sebenarnya kasih karunia Tuhan. Jangan menganggap lalai Tuhan, kesabaran Tuhan untuk belum datang, karena dia sesungguhnya sedang memberi kesempatan bagi sebanyak-banyaknya orang untuk bertobat. Kenapa orang tidak berjaga-jaga? Kenapa orang tidak bangkit? Kenapa orang tidak revive rohnya? Karena mereka tidak tekun menantikan Tuhan. Dan mungkin pada saat menantikan Tuhan minyaknya habis. Dan mungkin pada saat menantikan Tuhan mereka tidak mengetahui zaman, tidak pandai menilai zaman, kemudian menjadi redup. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang memulai dengan roh, tetapi kemudian di dalam perjalanan mulai tergoda karena Tuhan tidak datang-datang juga. Ya, visi dari HIM adalah menantikan Tuhan sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Nah, menanti ini nggak enak, saudara. Pada proses kita menanti, kita harus memiliki sikap yang benar. Itu sebabnya Tuhan memberikan kita nasihat, berjaga-jagalah. Sebab kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Izinkan saya share kebenaran firman Tuhan ini dengan menggunakan menu share screen, Ibu Ketua. Iya. Puji Tuhan ya. Sudah. Saya coba buka, karena saya ganti laptop anak saya jadi agak aman. Ya, firman Tuhan hari ini mari kita buka bersama di dalam Matius 24 ayat 37 hingga ayat yang ke-44. Nasihat supaya berjaga-jaga. Saya tampilkan. Suara saya terputus-putus ya, kata Ibu Ariance. Tidak, bagus kita terima. Bagus, Bu. Oh, berarti dari sini. Pakai headset juga. Coba lagi ya, Bu Ariance. Ya, nasihat supaya berjaga-jaga. Matius 24 ayat 37 hingga 44, firman Tuhan berkata, mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikianlah pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah,
sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu akan datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Amin. Ya, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan, kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Nah saudara, kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kalau seorang tuan rumah tahu pada malam hari pencuri akan datang, tentu dia akan membuat rumahnya itu penuh dengan pagar yang bisa melindungi dia, bahkan kalau perlu pakai alarm. Sebab itu hendaklah kamu berjaga-jaga, kamu siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saudara, ini perkataan Yesus. Kalau kita baca di dalam New King James Version, ini diberi tanda merah karena ini adalah perkataan langsung dari Yesus. Saudara, ketika Yesus menyampaikan bahwa dia akan mati dan akan bangkit pada hari ketiga, dengan terang-terangan dia mempersiapkan kematiannya, dia sampaikan. Dan dia memberikan pesan-pesan tentang kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan pada kali yang kedua seperti pencuri, yaitu pada waktu dia datang pada kali yang kedua dalam kemuliaan di dalam awan-awan, itu tidak ada seorang pun yang tahu. Waspadalah saudara, karena ketika Tuhan datang itu tidak ada seorang pun yang tahu. Itu sebabnya saudara, firman Tuhan mengingatkan, ayo berjaga-jaga dan berdoa. Demikian pula kedatangannya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Garis bawahi di dalam ayat 38. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Saudara, apa bedanya dengan saat sekarang ini? Amin. Sekarang ini orang itu sibuk kawin, mawin, makan, minum, sama seperti pada zaman hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Hati-hati saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Akhir-akhir ini kalau kita mulai sibuk dengan perkara-perkara yang biasa, yang rutin hari-hari kita lakukan ya. Lahir, setelah lahir bertumbuh, sekolah, kuliah, setelah kuliah harus menikah, setelah menikah itu kemudian harus punya anak. Rutinitas itu aja yang menjadi fokus dari manusia. Itu sebabnya ketika manusia berfokus, berpusat pada diri sendiri, akhirnya di dalam pengeringan mereka dengan Tuhan kemudian tertidur. Saudara, pokok-pokok doa manusia itu sekarang adalah mengenai kebutuhan hari-hari. Tidak salah saudara. Cuma jangan sampai rutinitas itu kemudian membuat kita menjadi orang-orang yang kemudian lupa menanti-nantikan Tuhan. Sebagaimana pada zaman Nuh, demikian pula halnya kedatangan Anak Manusia. Melalui Nabi Nuh, Tuhan sudah memperingatkan berulang-ulang. Nanti air bah akan datang. Tuhan sudah memperingatkan berulang-ulang. Ini kejahatan manusia ini sudah penuh di dunia ini. Maka ketika air bah itu datang, mereka tidak sadar. Dan tahukah kita saudara, kita tahu betul bahwa yang selamat pada waktu itu hanya Nuh dengan 3 orang anaknya, istrinya, dan pasangan dari anak-anaknya. Jadi cuma 8 orang. Bayangkan saudara, ibu ketua kita selalu memberikan visi, siap menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Berapa banyak orang yang siap, yang betul-betul siap. Jikalau kehidupan kita hanya memperhitungkan bagaimana kita makan, minum, kawin, mawin. Amin. Kalau kita hanya memikirkan hal-hal yang kemudian hanya habis di dunia ini, bagaimana kita mengelola keuangan dan hanya habis di dunia ini saudara. Kalau kita tidak peduli dengan perkara-perkara rohani yang selama ini diberikan pemuritan oleh ibu ketua, saudara, kita akan terlena. Kalau saudara pernah menonton film Nabi Nuh, waktu itu filmnya film kolosal. Nabi Nuh itu digambarkan waktu Nuh sedang mempersiapkan bahtera. Dia menyampaikan pemberitaan tentang kebenaran. Ya, artinya dia menginjil. Orang-orang itu sibuk mendatangi dia di tempat dia membangun bahtera. Mereka menertawakan dia. Mereka menertawakan dia, ya. Begitu banyak orang-orang yang datang kepada dia hanya untuk menertawakan dia. Ngapain kamu bangun bahtera di tengah-tengah
daratan, ya, bahkan di perbukitan. Mungkin di situ tidak ada air sama sekali. Mimpi kamu Nuh. Jadi dia diolok-olok, dihina-hina ketika dia mempersiapkan bahtera. Dan mereka sibuk kawin, mawin, pesta pora, makan, minum. Padahal firman Tuhan katakan di dalam Kejadian 6 bahwa seluruh umat manusia pada waktu itu kecenderungan hatinya adalah kejahatan semata-mata. Firman Tuhan ini berlaku bagi kita di dalam perjanjian yang baru. Ketika Tuhan memperingatkan, sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah, makan, minum, kawin, mawin, mengawinkan, itu terjadi di dunia sekarang ini. Dan yang Tuhan sedang memperingatkan kita, hati-hati terlena dengan kesibukan dunia. Kalau kita tidak peduli dengan perkara-perkara rohani, maka kita tidak akan mengerti tentang peta zaman. Orang yang tidak mengerti tentang peta zaman, dia akan lalai menantikan Tuhan. Dan hello saudara, ya, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, bukan mereka tidak mempelajari kitab suci. Mereka mempelajari tentang tahun, mereka mempelajari tentang perayaan-perayaan, mereka menafsirkan segala sesuatu. Tapi ketika Tuhan datang pada kali yang pertama, mereka tidak mengenal Dia. Apalagi kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Tuhan sedang menyampaikan bahwa pada saat saya datang pada kali yang pertama saja kalian tidak mengenal, padahal kalian membaca kitab Taurat, meneliti kitab suci dengan tekun. Tetapi Nikodemus berkata, ya, Nikodemus datang kepada dia dan bingung dengan apa yang Tuhan kerjakan. Baru diajarkan tentang lahir baru. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menantikan Tuhan itu tidak mudah. Kalau kita tidak menantikan Tuhan dengan sungguh-sungguh, jangan-jangan kita tidak akan mengetahui kapan Tuhan kita akan datang. Pada waktu itu ada dua orang, yang lain dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan, yang satu mematuk batu kilangan, yang lain akan ditinggalkan. Saudara, ini berbicara tentang bahwa parabel tentang pengangkatan gereja Tuhan. Tidak ada koneksi untuk pengangkatan. Amin. Tidak ada koneksi untuk rapture. Suami dan istri, iman masing-masing. Amin, saudara. Ini orang yang berdua-dua digambarkan. Kebersamaan belum tentu di dalam iman kita sama. Kebersamaan di dalam komunitas belum tentu iman kita sama. Kebersamaan di dalam hidup suami istri belum tentu iman kita sama. Oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita bahwa keselamatan itu sifatnya pribadi. Pengenalan akan Yesus sifatnya pribadi. Yang satu dibawa, yang satu ditinggalkan. Ketika rapture terjadi, ketika Yesus datang di dalam awan-awan kemuliaannya, gereja Tuhan dijemput, ada yang akan ketinggalan. Siapakah yang akan ketinggalan? Orang yang sibuk kawin mawin dan tidak peduli dengan Injil. Orang yang sibuk kawin mawin dan tidak peduli dengan proses membangun bahtera. Amin. Proses membangun bahtera yang dilakukan oleh Nabi Nuh adalah satu persiapan yang dia lakukan kadangkala ketika engkau berjuang di dalam iman engkau sendiri. Saya mau katakan, Ibu Ketua, engkau tidak sendiri. Ada orang-orang hebat di tengah-tengah kita yang sedang sama-sama membangun bahtera. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan membuat perbedaan antara orang yang menantikan Tuhan dan orang yang tidak menantikan Tuhan. Tuhan akan membuat sebuah perbedaan pada waktunya antara orang yang mempersiapkan untuk masuk bahtera dan orang yang hidupnya seenaknya dan tidak mau masuk bahtera. Dan Tuhan akan membuat perbedaan. Ada orang-orang yang akan betul masuk bahtera, selamat dan tidak kena dengan air bah, dengan orang yang hanya sibuk kawin, mawin, pesta pora dan tidak peduli dengan keselamatan. Nah, saudara, sekalipun ada dua orang bersama-sama, belum tentu mereka akan bergandengan tangan untuk mengalami rapture pengangkatan Tuhan pada kali yang kedua. Nasihat supaya berjaga-jaga. Ketika Tuhan sampaikan firman Tuhan ini, dia sedang memberitahukan tentang kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Saudara, pada kedatangan kali yang kedua, dia akan datang dalam awan kemuliaan. Ya, Tuhan sedang mengingatkan, hati-hati, ada yang tidak akan masuk. Pada kedatangan Yesus pada kali yang pertama, orang Farisi, orang-orang hebat yang mempelajari tentang kitab-kitab Taurat, banyak yang tidak mengenal Yesus. Amin. Jadi saudara, tidak menjadi jaminan kalau kita terlalu fasih di dalam berkata-kata, tapi kita tidak tekun di dalam kesungguhan dengan Tuhan, tidak akan masuk. Karena 5 anak darah, 5 anak darah bijaksana, 5 anak darah yang bodoh. Kedua kelompok ini semua punya pelita. Semua punya pelita. Tapi
yang 5 yang bijaksana punya persediaan minyak. Orang yang hidupnya siap, walaupun dia tertidur, dia akan mampu untuk ketemu dengan mempelai pria. Tapi orang yang tidak punya persiapan, hanya punya pelita, tapi hanya ya minta-minta api dari orang. Tahu minta-minta api, minta-minta pengurapan. Doakan supaya saya diurapi. Kalau saudara cuma minta-minta api, engkau bodoh. Saudara cuma minta-minta terus, didoakan, minta api, tidak ada pengurapan yang dikembangkan dari diri sendiri. Saudara bodoh. Gembala saya, Pendeta Dr. Lenny Matoke, dia menghimbau begini. Saudara kalau mau undang pendeta terus dari luar, bukan pendeta dari luar yang menyelamatkan, bukan pendeta dari luar yang menumbuhkan iman. Iman itu dari jemaat, tidak dikasih oleh hamba Tuhan. Iman itu dari jemaat. Kalau kau dengar firman, pakai imanmu supaya engkau tumbuh. Makanya kalau engkau dengar firman, mau dari Ibu Cici, mau dari Ibu Kris, mau dari Ibu Debbie, mau dari Ibu Asia, asal itu firman, semua akan bertumbuh. Iman itu dari pribadi. Amin. Iman itu dari pribadi, bukan hanya karena hamba-hamba Tuhan hebat. Bertumbuh, maka engkau selamat. Amin. Siapkan dirimu masuk dalam bahtera. Nasihat supaya berjaga-jaga karena kita tidak tahu kapan Tuhan itu datang. Seorang tuan rumah, dia akan mempersiapkan diri, membangun rumahnya dengan baik, supaya pada malam hari ketika pencuri itu akan datang, dia siap. Belajar dari Nabi Nuh, yang pertama, hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kejadian 6 ayat 7, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Nah, saudaraku yang diberkati, ketika ini tidak dikatakan bahwa Tuhan itu gampang menyesal, enggak. Tapi ini berbicara tentang bagaimana Tuhan menghendaki supaya umat yang sudah diciptakannya itu hidup benar, berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, di ayat yang ke-8, di antara semua manusia yang kecenderungannya hatinya berbuat jahat, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Amin. Kejahatan, kecenderungan manusia itu jahat. Kecenderungan manusia itu jahat. Nuh juga bisa jahat. Tetapi kasih karunia itu mengubahkan. Amin. Buat Bereku Jerry, kasih karunia menyelamatkan. Hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, katakan aku beroleh kasih karunia. Terpilih di antara kecenderungan orang-orang berbuat jahat. Orang yang mendapatkan kasih karunia Tuhan, bukan dia tidak bisa mengalami, bukan dia tidak orang yang tidak pernah jatuh, tapi beroleh kasih karunia Tuhan adalah orang yang menangkap kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan itu cuma-cuma, saudara, tidak bayar. Nah, kasih karunia cuma-cuma tidak bayar, tapi orang yang memilih hidup di dalam kasih karunia yang cuma-cuma itu, saudara, hanya orang-orang yang mau. Amin. Bukankah Yesus mati bagi seluruh umat manusia? Tetapi yang beroleh kasih karunia hanya yang percaya. Jadi saudara, untuk hidup di dalam kasih karunia Tuhan itu pilihan. Amin. Kasih karunia Tuhan berlaku untuk seluruh umat manusia, tapi untuk hidup di dalam kasih karunia Tuhan ada orang yang mau berkata yes terhadap kasih karunia Tuhan. Nuh menjawab ya kepada kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya kita belajar dari Nuh, hidup itu pilihan. Jerry, hidup itu adalah pilihan. Engkau memilih untuk takut akan Tuhan, engkau akan beroleh kasih karunia Tuhan. Kalau engkau memilih tidak hidup dalam kasih karunia Tuhan, sama seperti orang yang tenggelam lewat air bah, binasa, saudara. Hidup dalam kasih karunia Tuhan adalah kasih karunia Tuhan diberi, tangkap itu dan pilihlah untuk hidup di dalamnya. Karena kasih karunia Tuhan itu harus dihidupi. Tidak ada kasih karunia itu seperti kue, ya, yang hanya setelah itu dibiarkan begitu saja, harus dimakan, harus dihidupi. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, belajar dari Nabi Nuh, karena kita lihat tadi peringatan tentang hidup zaman sekarang itu kawin main, dan itu seperti pada zaman Nuh, kita belajar dari Nabi Nuh. Yang kedua, di dalam Kejadian 6 ayat 9, orang yang beroleh kasih karunia Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan kita dapat hidup benar. Sebab iman, ya, bukan perbuatan baik yang menyelamatkan,
Tetapi oleh karena iman, kita bisa melakukan perbuatan baik. Saya mengalami itu. Sebelum saya hidup di dalam Tuhan, saya tidak tahu bagaimana hidup kudus benar di hadapan Tuhan. Tetapi setelah kita beroleh kasih karunia Tuhan, hidup benar, hidup tidak bercela itu mudah bagi Tuhan. Amin. Karena oleh iman kita dapat melakukan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Nuh hidup benar, tidak bercela, bergaul dengan Allah. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kata kuncinya di sini, hidup di dalam kasih karunia Tuhan, hidup bergaul dengan Allah. Menghidupi kasih karunia Tuhan itu bukan menyia-nyiakan. Ada orang memanfaatkan kasih karunia itu dengan kemerdekaannya, dia memanfaatkannya untuk kemerdekaan berbuat dosa. Hidup di dalam kasih karunia Tuhan adalah hidup bergaul dengan Tuhan. Dan oleh karena hidup bergaul dengan Tuhan, dia hidup benar, tidak bercela. Makanya saudara, kalau kita mau mengalami keselamatan di dalam Tuhan, maka kita pasti juga akan hidup tidak bercela, hidup benar dengan Tuhan. Akibat dari kasih karunia Tuhan, orang-orang akan mampu hidup benar. Amin. Orang-orang akan mampu hidup benar. Oleh karena dia hidup bergaul dengan Tuhan, maka dia hidup benar karena firman yang menguasai kehidupan Nuh. Kita belajar dari Nabi Nuh. Yang pertama, ada kasih karunia, dia hidup di dalamnya. Yang kedua, dia bergaul dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh sehingga hidupnya benar dan tidak bercela. Amin saudara. Nasihat untuk berjaga-jaga termasuk di dalamnya adalah berjaga-jaga supaya hidup kita kudus, tidak bercacat celah dan benar di hadapan Tuhan. Sebab orang yang mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan sebagai mempelai, dia harus pakai pakaian pesta. Ketika dia diundang pesta, Tuhan melihat, ada orang di dalam pesta, tapi tidak mengenakan pakaian pesta, diusir keluar, saudara. Semua orang diundang untuk masuk di dalam perjamuan kawin anak domba, tetapi hanya orang yang mengenakan pakaian pesta yang diterima. Pakaian pesta yaitu kain lenan halus. Menurut kitab Wahyu itu adalah perbuatan-perbuatan baik orang-orang yang sudah dibenarkan. Jadi saudara sebagai mempelai Kristus mesti pakai baju pesta. Baju pesta itu bagaimana? Kalau hidup bergaul dengan Allah, kita terima firman, kita bisa hidup benar, bisa hidup tidak bercela. Itulah yang menjadi busana dari calon mempelai Kristus, pakaian pesta. Saya bisnis bridal, saudara. Orang kalau mau menikah pakai baju putih, pakai gaun pesta. Karena itu merupakan kebiasaan kita untuk menikahkan orang pakai pakaian pesta. Ternyata di firman Tuhan katakan, ada orang tidak pakai pakaian pesta. Di sini kita ada 20 orang. Pastikan ini 20 ini ada mempersiapkan pakaian pesta atau tidak. Wahyu mengatakan perbuatan-perbuatan baik, yaitu akibat dari iman, perbuatan baik yang menyenangkan hati Tuhan, itulah bahan untuk membuat pakaian mempelai wanita. Hidup benar, tidak bercela dan bergaul dengan Allah merupakan satu upaya untuk berjaga-jaga di dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Amin. Yang ketiga, Kejadian 6 ayat 22. Saudara, Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera. Apa yang Nuh lakukan? Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat. Tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Orang-orang zaman sekarang kalau pelayanan, suruh baking ini, dia baking lain. Suruh pergi ke sini, dia bilang tunggu. Suruh baking ampa kali ampa, dia beli baking ampa kali 3,5. Kenapa mesti rubah-rubah? Apakah ada kesukaan untuk melawan Tuhan? Apakah ada kesukaan untuk bikin sesuatu yang berbeda? Orang Batak bilang agak lain. Ada filmnya itu, ya Jerry, coba kau tonton itu. Agak lain. Jadi begini, Tuhan suruh A, bikin A, bikin B. Tuhan suruh bikin A aksen. Kenapa? Karena terlalu banyak action. Kenapa? Karena sibuk kawin, mawin, makan, minum untuk kehidupan yang di dunia. Orang kenapa dia bisa melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau? Karena pikiran Allah masuk ke dalam dia, menjadi pikiran dia. Tapi kalau orang karena sibuk kawin mawin dan sibuk dengan kebutuhan dunia ini, pikiran dia paksakan masuk kepada pikiran Allah.
Tuhan kok nggak mengerti? Kan ada lagunya, Allah mengerti, Allah peduli, kita banyak persoalan. Jawab apa yang kita mau. Bukan soal apa yang kau mau, tapi kamu belajar mengenakan pikiran Kristus dan melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Disuruh bikin bahtera, engkau bikin perahu katinting, tidak akan nyambung, saudara. Tuhan menyuruh Nuh menggunakan kayu gofir, ada alasannya pasti. Lalu ukurannya, besarnya, lebarnya. Ya saudara, dari awal kalau kita terbiasa melawan Tuhan, jangan mimpi engkau menjadi orang yang berjaga-jaga dan melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Nuh disuruh melakukan sesuatu. Saudara kalau mau bikin bahtera, zaman dulu saudara tidak ada arsitek, tidak ada gambar, pakai kertas kalkir, desain dan lain sebagainya. Ya, Ibu Vivi itu paling jago menggambar. Konsultan di dalam segala hal tentang menggambar. Dulu itu, sekarang aja kalau mau menggambar saudara butuh waktu berjam-jam. Tuhan memberikan penjelasan secara mungkin visual atau dengan verbal. Dan Nuh mengerti itu. Kalau dijelaskan dengan gambar lebih gampang, saudara. Tapi kalau dijelaskan dengan verbal dan visual, itu saudara harus nyimak. Nyimak dengan baik. Apa ini Ibu Cicida bilang? Mesti dengar baik-baik, jangan salah kata per kata. Nah kalau saudara dikatakan, Nuh melakukan semuanya itu hampir tepat seperti, berarti dia tidak 100%. Tapi ini dikatakan tepat seperti apa yang diperintahkan Allah. Artinya listening to God carefully and melakukan do it perfect as it is God's words. Amin. Seperti yang Tuhan ucapkan. Saudara, kalau orang kelihatan akan sangat kelihatan imannya kalau suka gamang, main-main, suka bikin-bikin yang lain, bilang A dia bikin B, itu kelihatan sekali saudara. Saudara tidak hidup dengan benar dalam kasih karunia Tuhan. Saudara, kasih karunia Tuhan bukan sesuatu yang bisa digampangkan. Kasih karunia Tuhan jangan manfaatkan hanya gara-gara orang lihat, kau udah bertobat ya, lalu manfaatkan orang punya kepercayaan. Kayak orang sudah bertobat betul tapi nggak sungguh-sungguh di dalamnya, lalu tipu sana, tipu sini dan lain sebagainya. Ada seperti itu saudara, memanfaatkan kasih karunia Tuhan dengan kelihatan baik di luar, tapi tidak listening to God, perfect. Saudara, kalau kita mau menanti-nantikan Tuhan, jaga hati kita, hidup kita tepat seperti apa yang Tuhan mau. Saudara, pada zaman dulu tidak ada peralatan-peralatan yang luar biasa untuk membangun bahtera. Kalau zaman dulu saudara, mungkin itu untuk seperti orang Jepang, mereka kalau membuat konstruksi itu konstruksi tanpa paku, konstruksi tanpa pen-pen dan besi, tapi mereka membuat sambungan-sambungan yang bisa apa adanya, bisa saja seperti itu. Dan itu membutuhkan satu ketepatan, akurasi, keahlian. Saudara bisa bayangkan, bahtera dari kayu gofir ribuan tahun yang lalu tidak mengalami kebocoran. Bayangkan betapa luar biasa ketepatan yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Dan dia dibantu oleh 3 orang anak laki-lakinya. Dan mungkin 3 menantunya cuma masak-masak dan lain sebagainya. Bertahun-tahun mereka membangun bahtera itu dengan, kalau di film dilihat orang-orang mencela mereka. Saudara melakukan ketepatan seperti apa yang Tuhan mau, orang bisa lelah. Nah inilah kata kuncinya menantikan Tuhan. Saudara tiap hari bangun pagi capek toh. Mau beribadah, berdoa dan lain sebagainya capek toh. Tapi melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau, itu nggak mudah saudara. Tetapi kasih karunia Tuhan adalah penolong yang luar biasa. Untuk melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan, Nuh berjerih payah, berjerih lelah, dia mendengar Tuhan dengan sungguh-sungguh instruksinya. Dan akibat dari ketaatannya, sebuah mahakarya besar terjadi. Amin. Kalau saudara main-main, bukan mau jadi bahtera, mau jadi perahu lobang-lobang. Betul ya? Mau bikin bahtera. Bahtera ini bukan kecil. Ukurannya itu besar. Karena yang diisi itu bukan isi ikan-ikan seperti Petrus 153 ikan. Kecil-kecil. Ini ada isi gajah, isi jerapah, isi kura-kura, isi hewan-hewan yang lain sebagainya. Berpasang-pasangan. Besar saudara. Kalau mau bikin bahtera seperti ini, itu harus anti tenggelam.
harus anti lobang, anti air, dan di atasnya nggak mungkin bahtera ini terbuka dan kemudian air gampang masuk. Mati semua mereka, saudara, karena 150 hari bahtera ini terombang-ambing dalam hujan deras yang menenggelamkan seluruh dunia. Saudara melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau, karena pekerjaan yang Tuhan kerjakan bukan kecil. Amin. Kalau pekerjaan yang Tuhan kerjakan itu kecil, saudara bisa main-main. Tapi karena ini pekerjaan besar, saudara harus detail dan mungkin waktu bertahun-tahun untuk membangun iman. Kalau saudara imannya naik turun, rajin mundur, maju kena, mundur kena kayak Syahrini, saudara tidak akan bertumbuh. Harus konsisten. Supaya saudara hasil dari ketekunan Nuh menghasilkan bahtera. Ketekunan Priscilla menghasilkan apa? Jangan-jangan cuma menjadi rautan pensil. Main-main. Ya. Jangan mimpi menghasilkan perkara besar. Kalau terbiasa tidak tepat dengan apa yang Tuhan mau. Mimpi kali ya. Ya, bisa dikatakan begitu. Jangan mimpi melakukan pekerjaan roh yang besar. Kalau saudara baru mulai pelayanan, dapat visi baru, mulai bersemangat. Tengah-tengah sudah down, sudah tinggalkan. Masuk lagi pelayanan baru, visi baru lagi. Tiap tahun visi baru, pelayanan baru, buka tutup pelayanan. Tidak akan pernah ada bahtera. Saudara, tepat seperti apa yang Tuhan mau, berbicara soal ketepatan, konsistensi, dan juga berbicara soal bagaimana sikap hati yang mau terus melakukan apa yang Tuhan mau. Yang keempat, belajar dari Nuh. Nuh dan seisi rumahnya percaya kepada Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu. Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku dan di antara orang sama ini. Saudara, kalau Tuhan mau menyelamatkan, Dia mau seluruh keluarga selamat. Amin. Kalau Tuhan mau menyelamatkan, Dia mau engkau dan seluruh keluargamu mengalami Tuhan. Lot dan istrinya dan anak-anaknya. Lot takut akan Tuhan, istrinya hatinya kepada Sodom dan Gomora. Dia bawa kedua anaknya, tetapi anaknya itu tidak hidup benar, terkontaminasi, akibatnya terjadi inses. Lahirlah Bani Amon, Bani Moab, dan terjadi musuh-musuh Israel. Saudara, kalau kita tidak tanggap dan mendidik anak kita untuk takut akan Tuhan, engkau sedang mendidik Bani Amon, Bani Moab dalam rumahmu. Dan kemudian pada satu saat nanti engkau akan melihat bahwa engkau melahirkan satu bangsa yang tidak mengenal Allah. Saudaraku yang diberkati, Nuh dan seisi rumahnya percaya kepada Tuhan. Akibat dari keluarga yang mengenal Tuhan, maka mereka saling menopang. Membangun bahtera bersama. Akibat dari seisi rumahnya percaya kepada Tuhan, seluruh keluarganya selamat. Enak tuh. Saya pernah mendengar kesaksian dari ibu ketua, anak-anaknya awal-awalnya belum kenal Tuhan, tiba-tiba sok pelayanan. Saudara, dampak dari seorang yang takut akan Tuhan itu pasti ada dong. Pasti ada dong. Amin. Gak akan mungkin bertahun-tahun kita menabur firman, lalu anak-anak kita itu tidak mengenal Tuhan. Saudaraku yang diberkati, orientasi pertama kita di dalam melayani yaitu Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kalau kita melayani Tuhan, baik. Tapi kalau seluruh keluarga kita melayani Tuhan, itu luar biasa baik. Karena engkau tidak sendiri. Engkau ada satu komunitas yang terkecil, yang paling kuat, itu keluarga yang menopang saudara untuk maju berkembang. Satu bahtera itu tidak dibangun Nuh dengan tangannya sendiri. Ada istri, anak-anaknya, dan menantunya. Itu sebabnya tidak ada satupun menantunya yang ketinggalan. Semuanya masuk. Nuh dan seisi rumahnya diangkat. Saudara, ini berbicara tentang rapture, ya. Kalau Tuhan katakan satu orang yang sedang menggisar batu kilangan, satu di bawah, satu ditinggalkan, Nuh semuanya diangkat oleh Tuhan. Amin. Bukankah saudara dan saya rindu kedatangan Tuhan pada kali yang kedua? Kita dan seisi keluarga kita mengalami pengangkatan rapture bersama-sama. Makanya saudara, jangan main-main. Lakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau supaya satu persatu keluargamu beroleh keselamatan di dalam Tuhan. Amin. Nasihat untuk berjaga-jaga, saudara jangan terjemahkan secara sederhana. Yang penting kita pelayanan, yang penting kita setia, serta balai di rumah. Anak-anak cucu belum bertobat. Saya saudara di Glow kami ada satu orang ibu, rajin bukan rajin, kadang-kadang beribadah.
tetapi orangnya baik. Nah inilah, kemudian sharing masalahnya, tiba-tiba dalam satu masalah yang sudah memuncak besar. Ternyata anak cucunya tidak mengenal Tuhan dan punya potensi untuk berpisah. Nah saudara, yang saya mau katakan, pesan Tuhan hari-hari ini, sekalipun kita mau beribadah, anak cucu kita harus juga kita perkenalkan tentang Tuhan. Ya, bukan hanya kita sendiri, tapi supaya seluruh isi keluarga diselamatkan. Yang kelima, mempersiapkan diri sampai masuk dalam bahtera keselamatan. Jadi Nuh mempersiapkan diri untuk bangun bahtera. Tapi dia cuma bukan calo, suruh orang masuk, dia masuk. Dia mempersiapkan diri dengan benar. Dia berjaga-jaga dengan benar. Dia melakukan dengan benar sampai dia masuk dan dia alami keselamatan. Kejadian 7 ayat 5. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya. Dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Saudara ada baca enggak bahwa DP istri komplain? Saudara baca enggak DP menantu komplain? Puji Tuhan tidak ada. Saudara, oleh karena mereka sehati melakukan kehendak Tuhan, mereka mempersiapkan bahtera, mereka masuk dalam bahtera, mereka selamat di dalam bahtera, mereka keluar dari bahtera itu. Puji Tuhan, selamat. Firman Tuhan mengingatkan kita di dalam Matius 24, saudara, ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada zaman Nuh dan pada zaman kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, tidak ada bedanya, saudara. Sama-sama diperintahkan, berjaga-jaga. Persiapkan dirimu untuk masuk ke dalam kehidupan Tuhan, hidup dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Hidup tidak bercela. Amin. Nah, saudaraku yang diberkati, lalu kita mau sungguh-sungguh melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Jangan main oleng-oleng ya, cuma main-main aja dengan Tuhan. Jangan menipu Tuhan, karena Tuhan tahu kita ini sebenarnya mampu, tapi kita selalu katakan, aduh kitanya enggak mampu. Jadilah seperti apa yang engkau percayai. Kalau Tuhan katakan engkau mampu, engkau pasti dimampukan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yang keempat, Nuh dan seisi rumahnya percaya kepada Tuhan. Yang terakhir, mereka mempersiapkan diri bahkan sampai masuk di dalam bahtera, dan mereka semua, seluruh isi keluarga selamat. Amin. Pesan Tuhan pada malam hari ini, ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Tuhan berkata, apabila aku kembali datang ke bumi ini, apakah aku menemukan iman di dunia ini? Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini, berjaga-jagalah sampai kita sungguh-sungguh beroleh kepenuhan keselamatan di dalam Tuhan, dan kemudian Tuhan menjemput gereja Tuhan. Tidak ada satupun yang ketinggalan, apalagi seluruh isi keluarga kita. Kita berdoa ya, amin. Tuhan memampukan kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu yang menegur, mengingatkan kami untuk kami bangkit, tidak tertidur, tidak terlena, supaya kami selalu ada minyak sebagai persediaan untuk kami menyambut kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Ketika Engkau menyatakan dirimu di dalam awan-awan kemuliaan menjemput gereja Tuhan, biarlah kami didapati Tuhan siap sedia. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, ajar kami untuk hidup setia dalam kasih karunia Tuhan. Ajar kami untuk setia Bapa di surga, untuk senantiasa hidup tidak bercela, bergaul dengan Allah, melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau, dan kami senantiasa mempersiapkan diri kami, dan kami juga masuk ke dalam bahtera yang Engkau berikan dalam kehidupan kami, yaitu keselamatan yang sempurna di dalam Yesus. Berkati pribadi-pribadi yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, agar kami tidak mempermainkan kasih karunia Tuhan, melainkan hidup dengan sungguh-sungguh, bangkit
menjadi terang, sebab terang Tuhan datang dan kemuliaan Tuhan akan terbit atasmu. Di dalam nama Yesus, semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan, kita aminkan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua yang diberkati sama-sama katakan haleluya, amin. Shalom and God bless you, Tuhan memberkati.